أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan kajian tentang fikih muamalah. Masih membahas tentang ilmu tafsir, ilmu faraid, ilmu waris, di mana ilmu ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa. Datang juga hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan hal ini agar tidak ada kezaliman, tidak ada mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Kita tahu Pak bahwa dalam lingkup keluarga kita ada anak, ada orang tua, ada saudara, ada paman, ada istri. Paham? Kadang kita juga punya cucu, punya sepupu, punya ponakan. Ini kalau Bapak keluarganya lengkap. Akan ada sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, dan seterusnya. Lantas ketika ada orang meninggal, semua ini ada. Dia punya saudara, punya anak, punya bapak, punya kakek, nenek. Siapa nih yang dapat warisan? Maka kita lihat ke bawah dulu. Kalau dia punya anak, maka kita lihat anaknya ini laki-laki atau perempuan. Kalau sekiranya anaknya perempuan, tunggal satu orang, maka anak perempuannya dapat setengah. Paham Pak? Setengah dari harta orang tuanya. Ini anaknya apa? Satu orang, perempuan. Kalau dua orang, anak perempuan, maka dapat 2/3. Paham? 2/3 ini nanti dibagi 2. Paham Pak? Terus di samping itu dia punya istri. Ya berarti meninggal siapa ini Pak? Suami. Maka istri di sini dapat 1/8. 1/8. Tadi anak dapat berapa? 2/3. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena si mayit punya anak. Tapi kalau sekiranya si mayit nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Paham sudah ini Pak sampai sini? Istri dapat berapa tadi? 1/4 kalau si suami nggak punya anak. Bagaimana kalau sekiranya ternyata anak di sini adalah anak bawaan? Istilahnya apa Pak? Anak sambung ya. Anak istri, bukan anak suami. Anak tiri statusnya. Maka anak tiri ini tidak dapat sama sekali karena dia dianggap orang lain. Paham Pak? Sudah tadi berapa sudah? 2. Anak perempuan, kemudian istri. Kalau istrinya tadi 1 Pak, maka 1/8 itu dia ambil semua. Paham? Kalau istrinya 2, maka 1/8 bagi 2. Jadinya berapa Pak? 1/16 ya. 1/8 bagi 2 sama dengan berapa Pak Amir? 1/4. Iya, 1/16. Kalau istrinya 3, 1/8 bagi 3.
Enggak masing-masing dapat 1/8. Tapi apa? 1/8 bagi 3. Kecil betul. Iya, memang segitu jatahnya. Karena dia nanti siap menikah lagi kan. Dapat suami baru. Nanti suami barunya yang nanggung. Nah ketika si suami ternyata juga punya saudara. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Paham Pak? Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Kalau sekiranya saudaranya si mayit tadi ini hanya perempuan satu orang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Paham? Tapi kalau dia ternyata saudaranya laki-laki, maka saudara laki-laki nanti ngambil sisa 1/8 sama dengan dan 2/3. Maka kita cari dulu KPK-nya. Ini abstrak dulu Pak, nggak ada papan tulis. 8 dan 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8 sama dengan, ada papan tulis kah? Nggak ada. 20, nggak ada papan tulis ini. (28 bagi 4) 24 bagi 8 sama dengan berapa? 3. Ini 3 jatah buat istri. Paham Pak? 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 16. 16 buat anak perempuan. 3 tambah 16 sama dengan 19. Paham? 3 tambah 16 sama dengan 19. 24 kurang 19 berapa Pak? 5. 5 ini jatah buat saudara. Saudara siapa? Saudara si mayit. Ini kalau kita lihat ke samping tadi dia punya saudara. Ternyata kita lihat ke atas dia punya bapak. Paham? Si mayit ini punya bapak. Maka saudara jauh-jauh. Paham? Saudara dihalangi oleh bapak. Paham Pak? Bapak mendapatkan 5 tadi. Karena si saudara ini tidak dapat sama sekali. Ditendang oleh siapa? Oleh si bapak. Oh ternyata kita lihat dia juga punya ibu. Paham? Punya ibu. Maka si ibu dapat 1/6. Si bapak tadi dapat sisa. Paham? Si bapak dapat sisa. 24 bagi 6 sama dengan berapa Pak? 24 bagi 6 4. 4 jatah si ibu. 4 tambah 3 tambah 3 4 tambah 3 tambah 16 sama dengan 23. 24 kurang 23. 1. Bapak dapat sisa 1. Bapak dapat sisa 1. Habis. Oh ternyata dia juga punya paman. Paman dari saudara bapak. Maka paman selamat tinggal. Paham? Dihalangi oleh bapak. Oh ternyata dia punya juga ponakan, sepupu sekali dan seterusnya. Selamat tinggal semua, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena ada bapak yang menghalangi saudara, menghalangi paman, sepupu, ponakan, selesai jauh semua. Jangan dekat-dekat kalau ada apa Pak? Kalau ada bapak atau ada anak laki-laki. Oh ternyata kita lihat ke atas. Dia punya nenek, punya kakek. Maka selamat tinggal juga nenek. Kenapa? Karena ada ibu. Ibu menghalangi nenek, bapak menghalangi kakek. Paham? Nah gitu Pak. Ini suatu keluarga tadi yang berkumpul apa Pak? Berkumpul anak perempuan. Kemudian apa tadi? Istri.
kemudian ibu dan bapak. Paham? Kalau sekiranya ada keluarga kecil nih Pak, ia meninggal istri. Qadarullah istri ini kaya raya, suaminya yang miskin. Suaminya yang miskin. Ahli waris si istri ini pertama suami dan anak laki-laki. Maka suami dapat berapa Pak? Suami dapat 1/4. Karena ada anak laki-laki. Kalau tadi tidak ada anak si mayit, maka si suami dapat 1/2. Paham? Si anak laki-laki dapat berapa? Dapat sisa. Dapat sisa. Kalau ternyata si istri ini punya saudara, punya paman, punya ponakan, sepupu satu kali, selesai, selamat tinggal semua. Nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Di mana anak laki-laki mengambil sisa yang harus banyak. Nggak boleh sedikit anak laki-laki Pak. Nah kalau sekiranya nih berkumpul antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ada seorang meninggal Pak, ahli warisnya hanya 2 ini. Anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak ada ahli waris yang lain. Maka nanti harta dibagi 3. 2 buat anak laki-laki, 1 buat anak perempuan. Kalau hartanya 300 juta, berapa kira-kira jatahnya anak laki-laki Pak? 200 juta. Anak perempuan jatahnya berapa? 100. 2 kali lipat jatah perempuan. Atau 21. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Demikian juga nanti berlaku kalau sekiranya ahli warisnya hanya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dia tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak punya istri, tinggal saudaranya saja. Anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka pembagiannya tadi dibagi 3. 2 bagi saudara laki-laki, 1 bagi saudara perempuan. Nah, ini enaknya kalau Bapak, kalau kita ketemu kasus, baik kasus diri kita yang mungkin akan mati, saya akan mati dan pasti akan mati. Kemungkinan ahli waris saya ini. Itu kalau apa Pak? Kalau ada yang mau diwarisi. Paham? Kalau ada yang mau diwarisi. Siapa Pak yang mau ini? Mungkin menyebutkan kasus dirinya. Atau kasus yang pernah dia dapati. Siapa kira-kira? Pak Amir. Mau Pak Amir? Lu mau mati duluan Pak akhirnya. Siapa Pak yang mau menyebutkan? Saya Ustadz kalau mati duluan sementara ahli saya ini. Kita langsung pecahkan kasusnya. Siapa Pak? Pak Imam? Yang lain Pak, ada yang? Nggak ada yang berani? Bapak? Kalau Bapak meninggal, istri masih ada? Istri ada. Terus anak berapa? Anak 3. Laki-laki semua atau perempuan semua? 1 laki-laki, 2 perempuan. Ayah, ibu, bapak meninggal, sudah meninggal semua. Saudara? Nah, maka di sini kasusnya kalau bapak meninggal dunia, istri dapat 1/8. Nah, sisanya 7/8 nanti dibagi 4. Karena di sini kan 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan kan?
kepala anak perempuan dikali 1, kepala anak laki-laki dikali 2. Jadi totalnya berapa? 4. Kalau sekiranya hartanya bapak 80 juta, maka 10 juta buat istri, 70 jutanya dibagi 4. Hasil pembagian dari 4 ini dikali 1 untuk anak perempuan, 1 untuk anak perempuan, kemudian 2 untuk anak laki-laki. Paham? Kayak gitu, Pak. Ada lagi yang lain? Anak 3 perempuan. Istri berapa? 1 atau 2? 1. Apa? Nggak punya orang tua. Maka seperti ini, istri dapat 1/8. Paham? Kemudian asalnya si anak ini dapat 2/3. Paham? 2/3. Cuma karena masih ada sisa nih, maka nanti si anak ini dihitung jumlah kepala saja. 1/8, kemudian sisanya 7/8 dibagi 3. Paham? Karena kalau kita mau 2/3, ketemu 1/8 sama dengan 24 KPK-nya. 24 bagi 8 sama dengan 3, 24 bagi 3, 8, 16, masih ada sisa 5 kan? Ini langsung apa? Dihitung jumlah kepala karena jenisnya sama. Paham? Jadi hartanya dibagi 8, kemudian 1/8 buat istri, 7/8 dibagi rata oleh anak perempuan tadi. Kayak gitu. Kalau bapak meninggal. Iya. Iya. Jadi istri dapat 1/8 karena bapak punya anak, ya kan? Maka di sini kasusnya anak laki-laki 1, anak perempuan 3 kan? Jadi jumlah kepalanya 5. Paham? Jumlah kepalanya 5. Saudara bapak tidak dapat sama sekali karena dihalangi oleh anak perempuan, anak laki-laki. Maka 500 juta tadi dibagi 8 dulu. Paham? Hasil pembagiannya dikali 1 dikali 7. Paham? Kalau sudah dapat 7 baru dibagi 5 lagi. Hasil pembagian 5 baru dikali 2 dikali 1, 1, 1, 1. Paham Pak? Atau kita bulatkan aja lah. Uang bapak 800 juta. Paham? Uang bapak 800 juta. 100 juta buat istri. Sudah? 700 juta buat anak. Sudah Pak? Paham maksud? Nah 700 juta ini dibagi 5. Paham? Hasil pembagiannya baru dikali 2 dikali 1, 1, 1. Paham? Nah itu ketemu. Itu intinya apa Pak? Dibagi 8. 1 buat istri, 7 buat anak. Karena anak di sini kepalanya 5. Kok dari mana kepalanya 5, anaknya 4? Tadi anak laki-laki dihitung 2 kepalanya. Paham? Anak perempuan dihitung 1-1. Nah gitu Pak. Saudara baik laki-laki maupun perempuan nggak dapat, paman nggak dapat, sepupu ponakan nggak dapat karena ada anak laki-laki. Ayah ibu sudah meninggal, nggak dapat. Nah gitu Pak. Ada lagi yang lain Pak? Apa Pak? Nggak kurang dengar?
Anak perempuan 2. Cik. Ya, anak perempuan 2. Terus saudara punya saudara laki-laki maupun perempuan punya. Saudara kandung ya? Saudara kandung ya, gitu aja. Istri punya, udah meninggal? Ada juga. Istri ada. Tadi istri dapat 1/8 karena bapak si mayit di sini punya anak. Paham? Kemudian 2/3 jatah buat anak perempuan karena dia lebih dari 1. Sudah Pak? Nah sisanya buat saudara laki-laki dan saudara perempuan karena di sini ketemu laki-laki dan perempuan. Kalau sekiranya hanya saudara perempuan saja maka nggak dapat. Paham? Semua nanti kembali kepada anak perempuan. Jadi karena di sini istri 2 anak perempuan dan saudara, maka kita cari dulu KPK-nya. 8 dan 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8 sama dengan 3 buat istri. Paham Pak? 24 bagi 3 kali 2 sama dengan berapa? 28, 16 ya. Nah 16. 3 tambah 16 sama dengan 19 sisa 5. Paham? Buat saudara. Kalau hartanya bapak 24 juta, maka 3 juta buat istri, kemudian 16 juta buat anak perempuan nanti tinggal dibagi 2, kemudian sisanya 5 juta buat saudara. Nah saudara ini dibagi, kalau 2 tadi laki-laki dan perempuan dibagi 3 lagi. 5 juta dibagi 3. Nah gitu Pak. Ada lagi yang lain? Anak satu apa, perempuan atau laki-laki? Anak sambung tadi anak tiri berarti ya. Anak tiri nggak dapat. Kecuali mungkin diberi saat dia masih hidup atau wasiat. Paham? Contoh nak, kalau saya nanti meninggal kamu tempati rumah ini ya, atau kamu ambil, maka nanti itu berlaku hanya 1/3 saja. Jadi maksimal wasiat itu 1/3, dan itu untuk selain ahli waris. Paham? Jadi anak sambung atau ke anak angkat ini nggak dapat sama sekali. Ada lagi yang lain Pak? Iya, suami istri gitu, sama-sama punya harta. Iya, sebelum nikah punya harta masing-masing, kemudian pas nikah digabungin. Paham? Terus ada yang meninggal salah satunya atau pisah. Paham? Maka kalau sekiranya bisa dipastikan, maka harta si mayitlah nanti yang akan dibagi. Contoh tadi, ternyata bangun rumah di mana tanahnya milik suami, paham? Rumahnya istri yang bangun, atau ya sudah mereka ngumpul nih, gabung uang untuk beli tanah plus bangun rumah. Paham? Maka sudah jelas nih bahwa rumah ini 50-50. Buat istri 50 dan suami 50. Kalau nanti yang meninggal suami, maka yang 50 itu aja yang dibagi. Paham? 50 itu yang dibagi karena itu harta si mayit. Kecuali memang semasa hidupnya si mayit ini sudah memberikan kepada istrinya, maka tidak ada lagi pewarisan di sini. Paham? Maka harus diperjelas kepemilikannya. Istilahnya tidak ada gonogini ya, nggak ada ya. Dalam Islam nggak ada gonogini. Yang ada kalau sekiranya kedua-duanya berpenghasilan, kedua-duanya membawa harta.
digabungin, maka diambil jalan islah, yaitu dibagi dua. Kalau tidak bisa ditentukan mana-mana saja harta masing-masing. Paham Pak? Yang kita dapati kendala di negeri kita ini Pak, di mana hukum kompilasi itu menerapkan harta gonogini. Paham? Dalam hukum kompilasi Islam itu Pak, di mana si suami, si pasutri ini tak kalah hidup bersama 10 tahun, kedua-duanya mulai dari nol. Paham? Ternyata setelah 10 tahun pernikahan si suami bekerja gitu, si istri hanya rumah tangga saja, ibu rumah tangga. Akhirnya si suami ini punya kekayaan, punya PT, punya uang miliaran. Maka dalam hukum kompilasi Islam itu harus dibagi dua. Gonogini namanya, paham? Sementara di dalam Islam nggak boleh. Harta istri, harta istri, harta suami, harta suami. Paham? Nggak ada istilah harta suami, harta istri juga. Paham? Atau kita balik, harta istri, harta suami juga, ini kezaliman. Paham Pak? Meskipun ini diterapkan di dalam hukum kompilasi Islam. Ini kadang kita dapati kasus di mana tak kala si suami nikah lagi. Paham? Nikahnya diam-diam atau nikah siri. Ini apa? Biasanya apa? Si istri enggak terima, istri pertama. Akhirnya apa? Terjadilah cekcok, dibawa ke ranah pengadilan agama, akhirnya apa? Nuntut. Padahal si istri tidak punya andil sedikit pun dalam usaha suaminya. Ada lagi yang lain Pak? Tentang warisan ini. Apa Pak? Anak laki-laki akan meninggal. Oh, ada anak laki-laki, dia nitipkan harta ke orang. Orang ini siapa? Orang lain. Dititipkan, bukan diberikan. Maka itu harta si mayit berarti. Iya, orang tua tetap dapat. Kalau bapaknya ada, maka bapaknya yang berhak dapat daripada saudaranya. Meskipun itu harta titipan, karena itu milik murni si mayit. Bukan harta sudah berpindah tangan atau diberi kepada saudaranya yang lain. Nah gitu Pak. Nah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu lailatani illa wasiyatahu maktubatun indahu. Di dalam Al-Qur'an Pak memang disebutkan bahwa wajibnya memberi wasiat. Tapi disebutkan di dalam hadis bahwa hukum menulis wasiat itu sunnah saja. Berlalu mungkin 2 malam atau 3 malam, yang kemungkinan kita akan sudah mau meninggal dunia, maka dianjurkan untuk menulis wasiat. Wasiat yang nantinya mungkin tidak memberatkan keluarga yang ditinggal. Tapi kalau sekiranya memang kita ada utang yang belum dibayar, maka tulis bahwa saya punya utang di sini, di sana gitu, sekian jumlahnya, minta tolong nanti dibayarkan.
Tapi ingat bahwa si ahli waris di sini atau keluarga yang ditinggal tidak punya kewajiban membayar. Kalau memang si mayit tidak meninggalkan apa-apa, kecuali dia meninggalkan hanya utang saja gitu, maka ahli waris tidak ada kewajiban membayarkan utang-utangnya. Tapi kalau ternyata memang si mayit punya harta, maka yang harus dikedepankan, didahulukan adalah membayarkan utang si mayit sebelum harta itu apa Pak? Dibagi. Paham? Ini hak yang harus dipenuhi dari harta si mayit. Nah, kalau sekiranya wasiatnya bukan berupa utang piutang gitu, contoh dia berwasiat agar dimandikan sama pengurus fardu kifayah Masjid Muhajirin Poka. Maka dalam hal ini kalau ringan saja tidak memberatkan ya silahkan dipenuhi. Kalau sekiranya memberatkan ya sudah nggak usah dijalankan. Atau mungkin si mayit berwasiat agar dikuburkan di mana gitu, di kilo 15 kah atau di Telindung atau di mana gitu, maka wasiat itu apa Pak? Dipenuhi. Tapi kalau sekiranya wasiatnya sifatnya maksiat, karena dia mungkin pewakaf tanah di masjid tersebut, dia berwasiat tolong saya dikubur di dalam masjid, paham? Di depan imam, di mihrab. Nah, ini apa? Wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Kenapa Pak? Karena ini maksiat. Atau dia bilang tolong saya dikubur di samping masjid, atau di depan masjid. Maka ini juga jadi masalah Pak. Karena sebagian ulama masih menganggap bahwa tanah yang di dalam pagar masjid itu bagian dari masjid. Paham? Kan ada pagar, ada dalam pagar, ada teras, ada dinding masjid, ada dalam masjid kan? Nah, sebagian ulama masih menganggap bahwa tanah yang ada di lingkup masjid di dalam pagar itu masih memiliki hukum yang sama dengan masjid, atau istilah lainnya apa? Harimul masjid. Nah, kalau dalam hal ini ya sudah nggak usah dipenuhi wasiatnya. Dia dikubur di mana kaum muslimin dikubur, itu lebih bermanfaat untuknya. Apa kira-kira manfaatnya Pak? Manfaatnya orang akan mendoakan dia. Setiap ada orang berkunjung ke kuburan, ziarah kubur, maka orang mengucapkan doa Assalamu alayka ya ahlad diyar. Doa keselamatan untuk penduduk penghuni kuburan. Kalau di sini siapa yang mendoakan? Nah, kayak gitu. Atau sekiranya wasiatnya memberatkan. Contoh dia bilang kalau saya meninggal nanti tolong dikubur di Baki, di kuburan Baki bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Mungkin nggak kira-kira ini Pak? Ini nggak bisa juga, berat untuk biaya ke sana, belum tentu diizinkan oleh pemerintah Saudi. Paham? Yang dikubur di Baki itu Pak, sahabat atau orang-orang yang punya andil besar dalam memperjuangkan dakwah Islam. Ulama-ulama besar yang dikubur di sana. Nah, An Sa'd bin Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya orang kaya, pemilik harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidah. Sementara yang mewarisiku hanya satu anak perempuan semata wayang. Anaknya hanya satu, perempuan tunggal. Afatasaddaqu bisulusi mali, apakah aku boleh
bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, kata Rasulullah, enggak, jangan. Apa tasaddaqu bi satrihi, apakah aku boleh bersedekah setengahnya? Kata Rasulullah, jangan. Qultu afa tasaddaqu bi sulisi, apakah aku boleh bersedekah sepertiganya? 2/3 enggak boleh. Setengah enggak boleh. 1/3 gimana? Qala as-sulusu was-sulusu kasir. 1/3 itu sudah banyak. Berarti 1/3 apa Pak? Boleh. Innaka antadhar warasata agniya khairum min antadharahum alatan yatakaffa'unan nas. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau biarkan dia, tinggalkan dia miskin, minta-minta ke manusia. Paham Pak? Menadahkan tangannya dari rumah ke rumah. Kira-kira yang mana Pak? Anda egois, mementingkan diri sendiri gitu, sementara menelantarkan keluarga. Paham? Ini berlaku untuk sedekah sebelum kematian ataukah bersedekah setelah kematian? Apa itu Pak bersedekah setelah kematian? Wasiat. Karena sedekah setelah kematian itu diikat dengan kalau saya mati, harta ini tolong serahkan ke masjid Poka kalau saya mati. Berarti apa Pak? Sedekahnya nanti setelah mati baru disalurkan. Dan itu maksimal hanya apa? 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu. Paham Pak? Karena Rasulullah memberikan alasan adalah membiarkan atau meninggalkan keluarga dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Paham Pak? Ada juga orang-orang kaya yang memang saya kan mau bawa apa lagi kalau bukan bawa apa? Amal soleh. Ya sudah, harta saya ini saya jadikan aja amal soleh yang setia menemani saya di kuburan nantinya. Adapun harta, anak, istri semua akan meninggalkan saya. Iya benar Pak. Tapi masalahnya Anda akan meninggalkan keluarga dalam keadaan susah, sulit hidupnya. Jadi ini perlu dipertimbangkan sebagai kepala rumah tangga yang pasti akan meninggalkan anak, istri atau keluarganya. Nah, mungkin ini Pak yang bisa disampaikan. Ada yang bertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berapa jangka waktunya Pak harta warisan itu bisa dibagikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa secepatnya Pak, karena Allah menganggap warisan itu wasiat Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian untuk segera dibagi warisan tersebut. Kalau hari itu meninggal, hari itu langsung diadakan perhitungan, meskipun hanya hitung-hitungan aja dulu. Paham? Jangan dengar kata orang, kuburannya masih basah kok kalau sudah ini. Macam-macam aja mau segera mungkin Pak. Kenapa? Karena wasiat itu segera kita harus laksanakan kan. Nah sementara warisan ini adalah wasiat Allah yang segera harus dihitung. Hari itu meninggal, hari itu juga diadakan perhitungan. Mbak, itu secepat mungkin. Terus bagaimana rumah Pak? Iya. Sedangkan misalnya suaminya meninggal, ibu ini kan butuh tempat tinggal. Iya. Itu gimana jalan keluarnya Pak? Tadi kalau sekiranya suaminya meninggal, berarti ahli warisnya istri dan anak tadi kan ya? Iya. Istri dan anak. Maka perhitungannya rumah itu dibagi 8. 1/8 buat istri, 7/8 buat anak.
Yang kita takutkan di sini Pak, kalau sekiranya ada anak yang durhaka. Saya jatahnya lebih banyak daripada ibu. Ya udah kita petak-petak aja rumah ini. Ibu dapatnya di mana nanti, ya sudah tinggal di situ. Ini kalau kita dapati ya Bapak, anak durhaka kan. Nah kalau sekiranya anaknya semua legowo, nggak apa-apa Bu, tinggal di sini aja. Paham? Kami ridho kok, tinggal di sini aja dulu. Paham? Dia ridho. Mereka anak-anak ini sepakat, nanti aja kita bagi kalau ibu sudah meninggal. Paham? Untuk menyenangkan hati ibunya. Ya udah silakan. Yang penting apa Pak? Tahu perhitungannya dulu. Sekian-sekian dapatnya. Karena ada yang nggak setuju, kadang ada yang baik, kadang ada yang jahat juga dari ahli waris ini. Baik itu anak sendiri. Sementara mereka punya hak dari harta warisan tersebut. Minimalnya apa Pak? Hitung-hitungan dulu. Nah seperti itu. Dan yang lain lagi Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.